bicara, bincang-bincang Rangers. Oke, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Oke, boleh kita sambil nunggu teman-teman yang join dulu ya, baru kita akan mulai di Instagram Live pertamanya Codex di sore hari ini. Waduh, jadi deg-degan ini kalau segala sesuatu yang pertama itu selalu bikin deg-degan ya. Oke, kalau gitu ada backsoundnya karena kebetulan di tetangga sebelah saya itu lagi giling beras kayaknya. Jadi ada suara ada suara seperti genset gitu ya. Jadi sedikit saya pasang background, semoga nggak terlalu berisik gitu. Oke, kalau gitu baiklah, sudah jam setengah 4. Kalau begitu langsung saja kita akan mulai teman-teman. Thank you untuk Rangers yang sudah hadir dan juga untuk teman-teman followers dari Codex, dari akun Instagram Codex. Thank you sekali. Selamat datang di Bicara alias Bincang-Bincang Rangers. Jadi ini adalah Instagram Live pertama dari Codex. Semoga ini yang pertama dari sekian episode yang akan hadir di semoga setiap minggunya di kedepannya nanti. Jadi di Bincang Rangers ini nanti akan saya pandu. Nama saya Ian. Saya Event and External Relation dari Codex. Mungkin untuk yang belum tahu begitu ya. Jadi selama kurang lebih beberapa waktu ke depan kita akan ngobrol. Santai. Jadi tidak terlalu serius. Kita akan ngobrol santai aja dengan tema yang berbeda-beda di setiap minggunya. Nah, untuk tema pertama di sore hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang ini kami rasa sangat-sangat sangat-sangat jadi trending topik begitu ya di kalangan teman-teman gitu ya. Jadi kita akan bahas tentang mencari penghasilan tambahan di masa pandemi. Nah, semoga nggak berat ya. Semoga ini justru malah semakin bikin penasaran untuk mengikuti obrolan kita di sore hari ini di Bicara alias Bincang-Bincang Rangers bersama saya Ian Narendra. Oke, kali gitu. Nah, untuk episode pertama di sore hari ini saya akan mengajak salah satu Rangers. Jadi kalau buat yang belum tahu, Rangers adalah sebutan untuk anggota tim di Codex. Jadi kami menyebutnya Rangers. Kece ya. Jadi kalau kamu juga pengen jadi Rangers, silakan cek di join.codex.works. Oke. Kembali lagi ke topik di hari ini adalah mencari penghasilan tambahan di masa pandemi. Ada yang komen, Sagara Rizal, wow aku butuh penghasilan tambahan nih kak. Oke. Nanti kalau pengen tahu caranya, kita akan mengajak ngobrol salah satu Rangers. Kita akan langsung invite kalau begitu ya. Jadi dia ini adalah salah satu Rangers yang cukup aktif, cakep ya kan, kece, dan pastinya dia tahu nih gimana caranya mencari penghasilan tambahan di masa pandemi. Langsung saja akan. Oke, sudah aku invite, coba kita lihat. Oh ya, sambil menunggu, sorry kalau misalnya ada backsound yang mungkin sedikit berisik. Wow, kaget. Halo Mas Ian. Halo, apa kabar Yola? Ya, baik. Oke. Kabar baik. Jadi ini hasil make upmu dari subuh tadi? Ini yang kau bilang kau make up dari subuh tadi? Ini hasilnya? Waduh. Belum apa-apa kita sudah dihadang oleh jaringan yang kurang baik ya. Oke, it's okay. Kita sambil tunggu ya. Kita sambil tunggu sinyal dari Yola. Yola, sudah hadir kembali? Sinyalnya kurang bagus nampaknya. Iya, sinyalnya jelek, maaf ya. Oke, seperti yang sudah kita coba kemarin ya. Oke, Yola apa kabar Yol? Baik ya? Jadi selama
WFH ini gimana? Sudah lelah atau sudah bosan atau sudah ingin kembali ke kantor? Wah, kangen banget Mas sama kantor. Gimana dong? Kangen ya? Kangen kita pesen makanan online setiap hari ya. Iya, pakai diskon. Oke, jadi teman-teman, Yola ini adalah salah satu Rangers ya. Yola ini adalah salah satu content creators yang dimiliki oleh Codex. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Yola. Oke, Yol, sebagai konten kreator gitu ya, aku langsung pengen tanya sih sama kamu gitu, karena kan kita lagi ngebahas soal mencari penghasilan tambahan di era pandemi gitu ya. Kita tahu kalau banyak sekali industri yang kena imbas gitu ya. Dan mungkin juga salah satu imbasnya kalau di Codex ya kita jadi WFH gitu ya. Kita sudah 2 bulan ya kalau nggak salah ya WFH ya. Ya, 2 bulan lebih Mas. 2 bulan lebih bahkan. Oke. Boleh nggak sih Yol diceritain gitu kalau kalau pekerjaan Yola sendiri sebagai konten kreator itu kira-kira seputar apa aja sih Yol? Kalau sejauh ini selama di Codex itu aku bikin konten buat di media sosial. Sebenarnya karena kita media sosialnya masih cuma ada IG sama Twitter sama LinkedIn juga, jadi itu kita lebih ke grafis ya. Jadi aku di sini fokus bikin grafis, ngedesain gitu. Mhm. Oke. Jadi fokus bikin kontennya dalam bentuk desain dan juga tadi ya grafis gitu ya. Nah, kalau selama ini kan kita kerja langsung di kantor Codex gitu ya. Buat yang belum tahu, headquarters-nya Codex ada di Wisma Telkom Kebayoran Baru. Nah, kemudian Yol, selama 2 bulan WFH, udah hampir 2 bulan, lebih bahkan gitu. Gimana? Ada shifting atau ada perubahan nggak nih pekerjaan kamu setelah WFH selama 2 bulan ini? Sebenarnya jujur kalau buat kita konten kreator itu nggak terlalu ada perubahan sih, karena kita juga kan sama kerjanya based on Trello ya, jadi ngeliat di Trello, kerjain, terus diupload. Tapi mungkin agak lebih susah itu ke komunikasi, kita sering miskom apalagi miskom antar grup, karena kan kita kadang kalau ngechat di grup itu grupnya beda-beda gitu. Tapi kalau kerjaannya jadi Oke, berarti secara pekerjaan mungkin tidak terlalu berbeda malah ya. Yang dikerjakan sama, tapi mungkin bentuk mungkin bentuk komunikasinya yang kemudian berubah begitu ya. Iya, benar. Oke. Nah, mungkin juga boleh kalau ada teman-teman yang mungkin juga mau tanya, boleh silakan ditulis di komen box gitu. Saya juga belum familiar sama Instagram Live, jadi kalau ada salah ya harap maklum ya, kita masih mencoba-coba. Oke, nah kalau misalnya tadi kamu bilang soal seputar komunikasi, berarti itu jadi hambatan juga sebenarnya ya. Jadi satu hambatan juga selama kamu bekerja. Nah, terus gimana tuh overcome atau menyelesaikan hambatan tersebut gitu? Lebih ke kayak double check, kadang triple check, double confirmation gitu. Pokoknya make sure aja terus kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya effortnya lebih ya Yol selama WFH. Maksudnya karena kan kalau kita di kantor nih, ya kita koordinasi langsung gitu ya, tatap muka, kita direct gitu. Gimana nih, ini gimana segala macam. Terus kemudian ketika kamu WFH, kemudian harus double check, triple check, berarti effortnya malah lebih besar sebenarnya ya. Iya, lebih besar emang sih. Tapi ya mau gimana Mas, daripada kita salah. Iyalah ya, namanya gitu. Juga. Iya, oke. Nah, terus yang jadi penasaran juga pertanyaanku selanjutnya adalah lebih senang WFH atau kerja langsung di kantor? Berhubung ini kantornya Codex sebenarnya sama-sama aja nggak sih Mas? Antara WFH sama WFO, cuma enaknya kalau kita WFH kayak sekarang, kita waktu luangnya jadi lebih banyak. Jadi aku juga lebih bisa ngerjain banyak hal selain kerjaan di kantor gitu. Oke. Nah, lebih bisa mengerjakan banyak hal selain kerjaan di kantor. Itu yang kemudian bikin aku penasaran gitu ya. Apakah itu termasuk dengan mencari penghasilan tambahan? Wah, iya dong, pasti dong. Kita kan hidup cari cuan.
Cuan. Ini salah ya, ini love ya, bukan cuan ya. Kalau cuan Love gini, ini. cuan. Oke. Karena kebetulan kita juga nggak bisa justipan ya di masa-masa seperti ini ya. Iya betul. Oke, kalau gitu. Nah, kalau gitu kita balik lagi ke mencari penghasilan mencari penghasilan tambahan di masa pandemi. Nah, kalau untuk Viola sendiri sebagai seorang konten kreator gitu ya, itu gimana ya? Mencari penghasilan tambahannya dalam bentuk apa ya? Kalau aku sendiri karena berhubung aku bisa desain, aku bisa bikin ilustrasi, terus bisa edit foto, itu aku ngambil ketiga bidang itu. Tapi yang terakhir itu aku desain packaging alat medis, dan itu jujur aja aku dapetnya di Twitter, segampang itu dapat kerjaan gitu. Oke, jadi gimana ya? Boleh diceritain nggak sih gimana tuh prosesnya? Maksudnya, oke, lihat di Twitter, kemudian kamu yang ngejar atau kemudian kamu hanya reply, Mas, saya konten kreator, kalau mau boleh, terus dia kontak kamu atau gimana? Boleh dong diceritain ya? Kalau khusus yang kerjaan terakhir ini sih sebenarnya dia yang ngontak aku, karena aku pernah nge-tweet sesuatu dan itu agak viral gitu kan. Nah, terus Wih, di seleb tweet. Agak dikit doang. Nah, Agak terus dikit. akhirnya si orang itu nanya, Kak, kamu bisa desain ya? Bisa nggak sih kalau ngerjain desain kita lagi butuh desainer banget gitu. Nah, ya udah, karena menurut aku nggak baik nolak kerjaan ya, apalagi nolak duit, ya udah ambil. Apalagi nolak duit. Nah, kalau biasanya yang lainnya itu aku juga pakai website kayak Fiverr, terus freelancer itu juga ada. Itu kebanyakan dari luar negeri sih orderannya, dan itu bayarnya pakai dolar. Cuma memang jarang. Makin cuan. Makin cuan. Nggak ada just tip, tapi ada kerjaan tambahan yang lain. Oke, nah berarti tadi ya ada bahkan dari Twitter, bahkan tadi ya Yola sempat sebut ada apa tuh website itu yang apa freelancer dan juga segala macam yang sebenarnya bisa dipakai juga ya untuk cari tambahan gitu ya? Bisa banget, Mas. Dan itu nggak terbatas sama kayak desainer kayak aku gitu. Jadi kayak kalau kalian bisa nulis, itu juga bisa di sana ada lowongannya. Kalau kalian bisa nulis caption gitu, kalau kata teman aku kemarin, itu kayak tulisan kayak bikin apa ya, content writer gitu. Jadi bisa bikin jargon. Nah, itu ada yang nyari, emang ada. Terus juga aku pernah ditawarin itu di Upwork. Di Upwork itu dia nawarin kita buat dengerin curhat orang. Wow. Dengerin curhat orang dapat duit. Itu serius? Beneran, cuma kita di sana harus melampirkan bukti kalau kita tuh adalah pendengar curhat yang baik dan pemberi solusi yang baik. Jadi kayak kita harus Mohon maaf, buktinya kayak gimana tuh kira-kira? Kayak screen capture chat gitu. Nah, jadi menurut aku ini nggak etis sih, makanya aku nggak ambil tawaran itu. Oke. Kalau misalnya kita yang curhat dapat duit nggak, Yol? Kayaknya itu juga orang-orang banyak gitu ya. Oke, berarti balik yang tadi website itu sebenarnya itu tidak terbatas ke konten kreator juga ya gitu. Karena tadi juga aku lihat ada beberapa pertanyaan juga yang apakah harus konten kreator dan juga segala macam gitu ya. Oke, nah kemudian boleh kita sambil ngobrol baca beberapa pertanyaan boleh ya? Iya, boleh banget. Ini ada satu pertanyaan ini yang barusan ditanyakan. Nah, ada tips nggak sih buat bagi kerjaannya nih gitu dengan side job selama masa pandemi gitu dan supaya bikin semua tetap balance gitu mungkin ya. Mungkin bisa dari cerita Yola deh gitu, cara Yola menyeimbangkan antara, karena kan walaupun kita WFH kerjaan tetap banyak kan gitu ya. Iya, apalagi kalau order dari ada event berturut-turut, wah pasti Yola yang bikin gitu ya. Nah, gimana Yol cara membagi kayak kita ngerjain kerjaan utama kita, cuma tetap bisa ngerjain kerjaan tambahan dengan seimbang? Kalau di aku sendiri, khusus weekday itu Senin sampai Jumat itu aku ngerjain kerjaan dari kantor, dan untuk Sabtu Minggu itu aku ngerjain kerjaan dari freelance. Jadi memang aku bilang ke orang freelance-nya aku cuma bisa submit 2 kali seminggu gitu. Emang dari awal dibilang ketentuannya kayak gitu.
Jadi Oke. nego-negoan aja. Berarti sebenarnya dibalikan lagi ke apa tuh namanya ke yang mau hire kita ya gitu ya. Maksudnya Iya, berarti itu akan bisa berbeda-beda untuk setiap orang begitu ya. benar-benar. Tapi Oke. kan Nah, kita bisa nego-nego. oke, tapi ini nggak Yol, ada waktu-waktu di mana kayak Yola merasa aduh, weekend gue capek nih, pinginnya kayak sama keluarga aja gitu, atau pinginnya kayak main Switch aja gitu kan, Oh iya, atau atau gitu gimana ya? Pernah nggak ya? Maksudnya kayak karena kan ya kita Senin sama Jumat bekerja walaupun WFH tapi tetap ada pekerjaan which is selalu ada dan waktunya malah nggak pasti kan sebenarnya iya. gitu. Kalau kita di kantor oke, jam sekian sampai jam sekian. Kalau WFH kan kadang waktunya lebih liar gitu ya. Nah itu gimana Yol? Untuk mengatur keseimbangan mental gitu ya? Kalau di aku sendiri, kayak misalnya nih deadline si kerjaan freelance-nya masih agak lumayan lama. Nah itu aku ngerjainnya dicicil aja. Jadi misalnya ketika kita hari Senin sampai Jumat itu kayak ada waktu luang nih, kan pasti ada lah waktu luang walaupun sedikit. Yeah. Itu dicicil aja dulu. Jadi sedikit demi sedikit, yang penting selesai. Gitu, Mas. Oke, step by step ya. Maksudnya, tapi mungkin juga itu mungkin bisa dibilang kita kembalikan ke setiap orang. Mungkin akan punya caranya masing-masing kali ya Yol ya. Iya betul. Maksudnya Senyamannya aja. Betul. Mungkin juga kalau boleh sedikit menambahkan cerita juga gitu ya. Maksudnya saya juga pernah beberapa kali ambil job tambahan, tapi sebagai bentuknya kan beda gitu, event. Dimana kalau event itu kan kita butuh effort lebih gitu ya. Kita harus ke lokasi, kita harus ke apa, which is itu akan lebih bikin kita capek gitu. Jadi memang itu harus butuh effort lebih gitu. Nah, kalau kita ambil contohnya Yola, karena mungkin bisa dikerjakan di mana aja gitu ya Yol ya berarti ya. Iya. Itu sih. Oke, kalau gitu. Jadi mungkin bisa lebih mengaturnya lebih enak gitu ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Yola jawab karena Yola sendiri juga adalah seleb tweet ya. Jadi ada yang tanya, Kak, gimana cara jadi selebgram di masa pandemi ini? Ayo. Yang pertama sih nggak tahu ya. Yang pertama sih dandan dulu kata dia. Dandan dulu dong gitu. Oh iya, boleh dandan dulu. Jadi yang pertama kalau memang kalian pengen tweetnya viral atau kalian pengen konten kalian viral ya, yang pertama bikin itu konten yang emang orang ngerasa relate sama konten kita, yang orang-orang bakal oh iya juga nih gitu. Jadi engagementnya itu jalan terus. Jadi ada yang komen, ada yang like, ada yang retweet gitu. Gitu. Berarti kalau kita ngomongin soal oke, terus lanjut dulu. Yang kedua ada nggak? Yang kedua konsisten postingnya gitu. Jadi jangan hari ini posting, besok nggak posting, terus kita ngilang gitu. Itu gimana selebnya? Oh gitu ya. Oke. Itulah ya para followers dan penonton live kalau mau Instagramnya sebanyak Yola, followersnya harus kayak gitu dulu. Oke. Nah Yol, tapi juga kalau ini kita sedikit bahas soal sosmed ya gitu. Tadi kan Yola juga sempat cerita bahwa dapat kerjaan dari Twitter gitu ya. Iya, betul. Menurut Yola se-efektif apa sih kita menggunakan sosmed gitu ya untuk jualan, dalam arti jualan dan mencari rezeki tambahan gitu ya? Wah, ngebantu banget sih Kak, bener-bener kayak ngebantu banget kita buat jualan apapun. Kita punya skill apapun itu bisa kita jual di sosmed. Kemarin juga aku ikutin live-nya seorang digital konsultan bisnis dan dia bilang semuanya itu benar-benar bisa dijual di media sosial. Itu tergantung skill kita apa dan gimana cara kita memasarkannya. Oke, dan mungkin balik lagi ke tadi kayak Yola bilang konten kali ya. Konten is number one ternyata ya. Maksudnya kayak konten yang berkualitas atau konten yang menarik deh at least gitu. Terkadang karena terkenal bukan berarti karena kualitas ya. Yang lagi ramai di YouTube. Yang lagi ramai di YouTube itu. Oke. Masa pergi-pergi nggak pakai masker sih? Oke, lanjut. Apa tadi ya? Tuh kan jadi lupa pertanyaannya. Astagfirullah, saya puasa ya. Astagfirullah, saya puasa. Saya lupa kalau saya puasa. Oke. Konten is number one. Berarti kita harus benar-benar menyiapkan konten yang akan kita hadirkan di sosmed gitu. Tadi kemudian ada yang tanya juga di komen
ini mungkin sedikit harus disensor ya. Kak, kalau tit posting gimana Kak gitu? SHIT. Itu maksudnya apa sih? Itu maksudnya konten-konten yang ya asal ngepost gitu aja kali ya? Atau gimana sih? Oh iya, ini shit post ya. Iya. Boleh nggak? Aku tadi udah aku tahan-tahan nggak aku sebut loh. Kamu malah kau sebut. Aduh, kayak mana? Maafin. Nggak ngerti aku sebenarnya, aku nggak ngerti itu boleh apa enggaknya. Tapi kayaknya banyak-banyak aja sih yang terkenal dengan cara ngeposting Iya, yang betul penting sih. gitu. Kadang-kadang Iya, walaupun iya. dihujat orang juga itu bikin kita terkenal. Contohnya Lucinta Luna. Bahkan dia langsung sebut nama loh. Ingat lagi puasa. Ayo, Mbak Yola lagi puasa ya. Oke, oke, kita balik ke mencari tambahan di era pandemi. Kalau tuh ada yang komen, itu konten yang mau viral tapi negatif Kak. Nah, itu yang mungkin harus kita hindari ya. Bagaimana kita memberikan konten untuk menarik orang, tapi menarik dalam arti positif gitu ya. Oke. Nah, tadi Yola bilang bahwa skill apapun bisa dijual gitu. Nah, tapi Yol, ada satu lagi pertanyaan. Kak, gimana kalau misalnya aku tidak merasa punya skill khusus gitu? Gimana untuk tetap cari duitnya gitu? Nah, ini pertanyaan penting sih. At least kalau menurutmu ya. Yang aku bilang tadi sih, yang aku pernah ditawarin di Upwork buat jadi pendengar curhat. Itu kan gak butuh skill sama sekali jadi pendengar curhat. Bener gak sih? Kata siapa? Berat loh jadi pendengar curhat, beneran. Tapi kan kayak cuma dengerin doang Kak. Maksudnya kayak kalau ngasih saran pun kita gak bener juga gak apa-apa sih kayaknya. Gak tahu ya menurut aku ya. Oke, tapi gak tahu sih. Itu gak butuh skill khusus kan? Iya sih. Mungkin bukan skill yang spesifik ya. Maksudnya dalam arti begini, ada yang komen susah Kak jadi pendengar yang baik. Betul. Aku setuju kalau untuk part itu. Cuma mungkin maksud Yola bahwa skillnya mungkin tidak spesifik ke ilmu tertentu gitu ya. Maksudnya kalau kita kayak Yola kan skill-setnya spesifik ke desain gitu, misalnya konten creating gitu. So mungkin kalau tadi jadi pendengar yang baik ibaratnya kayak ya sebenarnya kamu tidak perlu background tertentu ketika ada di aplikasi itu gitu ya. Oh ini ada yang komen, shoot posting itu post yang kontennya agresif, ironi atau troll. Oke, thank you. Ini juga info baru nih atas buat aku juga. Oke. Nice info Gan. Tadi nice info Gan. Oke. Tadi ngomong apa kita sebelum itu? Ngomong apa tadi ya? Tapi menurut aku ya Mas Yan, kayak kalau yang jadi freelance pendengar curhat itu kita cuma dengerin aja. Kalau seandainya buat konsul itu mereka pasti cari yang lebih ahli. Betul. Oke, karena mungkin tadi balik ke sikonnya kali ya. Kalau itu kan mungkin karena memang hanya di aplikasi gitu ya, bukan memang konsultan profesional. Jadi kayak ya semua orang boleh nih kalau misalnya pengen untuk gabung gitu. Oke. Iya. Berarti dilihat karena juga sikonnya. Memang ada orang-orang yang lebih nyaman buat curhat ke stranger daripada ke orang yang kenal dia, karena dia takut dijudge. Kayak gitu sih sebenarnya. Oke, lebih ke judgement ya. Oke. Nah, ini juga ada yang komen nih. Kalau misalnya mungkin Yola juga tahu sedikit banyak tentang ini gitu ya. Kalau skill jadi buzzer, itu kira-kira bisa menghasilkan banyak pundi-pundi uang nggak sih? Menurut aku pasti banyak banget itu pundi-pundi uangnya, karena kalau nggak mungkin banyak buzzer bertebaran di sosial media, ya nggak sih? Itu pasti gelontoran dananya tuh kenceng. Cuma aku nggak ada tawaran sih, aku pengen easy money sih. Easy money ya, oke. Itu istilah baru, easy money. Bagaimana kita ketika di situasi kayak gini, kan kita oke lah, mungkin kalau di kita alhamdulillahnya kita tidak terlalu terimbas gitu ya. Tapi ada teman-teman di luar sana yang bahkan mungkin kena layoff, bahkan mungkin kena THR dipotong 50%. Kemudian cari cara akhirnya banyak yang jualan, kemudian banyak yang sering share di sosmed gitu ya. Jadi memang mungkin alih profesinya gitu, yang paling visible, yang paling gampang ke sosmed kali ya gitu. Makanya kayak itu kayak hal pertama yang bisa kita jangkau gitu nggak sih? Maksudnya kayak iya kalau misalnya aku lagi nggak ada kerjaan, yang pertama aku cek adalah pasti sosmed gitu ya, iya nggak? Iya banget.
kita tuh kayak hampir seharian tuh ngecek sosmed kan kalau lagi bosen gitu. Kadang aku kalau lagi nggak ada ide buat ngerjain konten juga aku pasti cek sosmed apa nih yang lagi trending gitu. Kan bisa diangkat buat jadi konten. Oke, setuju. Berarti kalau tadi pertanyaannya adalah jadi buzzer menghasilkan banyak pundi-pundi uang atau enggak? Jawabannya adalah iya ya, gitu. Jawabannya adalah iya. Pasti. Tapi masalahnya menurutku gini, kalau kita jadi buzzer, kita nggak bisa langsung mendadak jadi buzzer kan? Nah aku nggak tahu definisi buzzer itu sebenarnya gimana sih? Apakah memang orang dengan followers tertentu atau memang semua orang bisa jadi buzzer? Mungkin ada tiernya kali Kak. Jadi kayak kalau seandainya tier ini dapat bayaran berapa, tier ini dapat bayaran berapa. Tapi mungkin untuk tier yang paling rendah itu mereka diharuskan nge-tweet sekian kali per hari dan selalu pakai hashtag ini gitu. Biar rame. Oke. Berarti memang tidak selalu harus punya follower sekian ya sebenarnya ya jadi buzzer ya. Mungkin jadi selebgram yang harus punya follower sekian. Durasi Kak, durasi. Bayaran, oke. Apakah sudah kepanjangan durasinya? Semoga belum ya. Ini kita baru setengah jam kok. Oke, silakan untuk yang mau tanya boleh di komen ya. Tadi ada beberapa pertanyaan, boleh kita sambil jawab-jawab ya Yol ya. Ada yang bilang skillku nggak menjual Kak, gombal, gimana dong? Loh, gombal itu skill loh, iya nggak sih? Benar. Itu iya kan? Nggak sih dulu Pocong, ada akun Twitter Pocong, dia tiga si Arif Muhammad itu, ya? Iya, yes. Itu kan ngegombal awalnya. Betul. Walaupun memang by proses ya, maksudnya dia kan kemudian bisa mencapai followers jutaan ya kalau nggak salah ya. Itu lumayan lama sih, beberapa bulan. Betul, oke kalau gitu. Nah, kita akan balik lagi ke beberapa pertanyaan. Ini sudah ada yang ku compile gitu ya. Ada yang tanya gimana caranya biar multitasking. Tadi sudah dijawab sebenarnya ya sama Yola. Terus Yol, nah ini ada juga yang tanya, seberapa besar sih rata-rata pendapatanmu dari pendapatan tambahan kalau misalnya dibandingkan dengan gaji pokok? Wah, kalau dibandingkan nggak bisa sih Mas, karena kan dapatnya kalau freelance itu per project, sedangkan kalau gaji pokok itu kan per bulan, jadi kayaknya nggak bisa dibandingin. Cuma kalau rata-rata orang-orang yang bikin ilustrasi di luar sana, aku lihat harganya sekitar 50.000 sampai 250.000 per kepala. Jadi kayak kalau gambar itu hitungannya per kepala, kayak gitu. Kalau desain pun, kalau kayak aku sendiri, aku masih masang tarif murah. Tapi mungkin kalau kayak Pasa itu udah mahal. Oh gitu, sambil jualan tetap ya. Oke, bagus. Jualan kapanpun karena cuan itu penting. Oke, berarti mungkin tapi ngejatuhin Pasa. Silakan nanti cek di Instagramnya Pasa, malah jualan. Ya, oke. Terus aja dilupa kan kalau saya tuh kalau habis Juli tuh terus lupa mau ngomong apa. Oh iya, jadi memang kurang bisa dibandingkan ya gitu. Karena kan mungkin juga tergantung proyeknya juga ya. Berarti kayak ya bisa jadi kita nggak dapat sama sekali, bisa jadi kita lagi numpuk banget gitu ya. Tapi pernah nggak Yol yang bener-bener Yola sama sekali nggak dapat kerjaan tambahan? Jujur kalau aku sekarang kerjaan tambahan sendiri sekali-sekali aja sih Mas, karena emang aku sekarang baru masuk kan di Codex gitu. Jadi pengen fokus ke Codex dulu, baru nanti kalau aku udah seret, udah nyaman, udah otomatis kerjanya gitu, baru cari lagi freelance yang banyak. Oke. Nah, Yol, ini ada satu lagi pertanyaan yang menurutku cukup menarik nih. Kalau Kak mau nanya, kalau untuk introvert, cocoknya usaha apa ya selama pandemi ini gitu? Ini menurutku pertanyaan yang cukup tricky sih sebenarnya. Ya nggak sih? Maksudnya karena definisi introvert itu juga luas gitu ya, dan ya tadi itu tricky sih. Cuma kalau menurut Yola gimana Yol? Buat kalau at least mungkin Yola ngelihat dari teman-teman Yola sendiri deh, atau yang lain gitu, itu gimana? Kalau introvert itu kayaknya semua kerjaan yang aku bilang barusan itu bisa dikerjain buat introvert deh, karena kita kan nggak ketemu orang sama sekali. Bahkan aku sendiri juga introvert hasil MBTI-nya gitu. Masa sih? Jadi ya bener. Masa sih Yol? Gitu. Bener, sama dong kita Yol. Wah, INFJ ya? Ternyata. INFJ atau? Oh ya, oke.
Oke, gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sih pilihannya gitu. Tadi kalau misalnya yang Yola bilang itu juga sebenarnya bisa dikerjakan oleh teman-teman yang introvert, let's say gitu ya. Atau juga di masa pandemi gini yang kayak tadi juga Yola sempat share di situs freelancer ya Yol, namanya itu juga pasti kan banyak banget kerjaan yang dikerjakan di rumah aja gitu ya. Jadi menurutku sih di masa-masa pandemi gini malah banyak pilihan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh teman-teman introvert gitu sih. Iya, Kalau benar dari banget. aku sih kayak gitu. Ya, Oke, tadi ada lagi yang menarik Yul, tapi ini ketutup nih. Ternyata Instagram Live nih ribet juga ya. Maklum baru pertama ini. Oke, mungkin sebenarnya aku juga sambil scrolling dulu. Jadi tadi ada yang nanya soal intinya sih kalau aku nggak salah ya, soal kayak ketika kita udah deal sama klien gitu, tapi kliennya mendadak bail out atau kliennya tidak mengikuti deal yang sudah dikomunikasikan gitu. Itu gimana yo? Pernah ngalamin case kayak gitu nggak? Klien yang rese gitu misalnya. Ada aja sih, ada puasa, aja. Ya. Puasa. Tahan julidnya. Aku nahan banget nih untuk nggak komen. Makanya aku lempar umpan doang. Sisanya biar kamu yang julid. Gimana ya? Ya ada aja, tapi gimana ya? Kalau seandainya dari awal itu memang pakai hitam di atas putih ya kita bisa nuntut, tapi kalau nggak pakai ya mau gimana ya? Ya udah aja gitu. Tapi mungkin ya Yol, maksudnya apakah memang setiap project itu memang ada yang kayak based on lo kerjain project gua tanpa ada hitam di atas putih gitu juga banyak ya? Ada aja, apalagi kalau yang misal kayak desainer baru lulus gitu, itu kan masih polos-polosnya ya Mas, masih gampang ditipu. Nah itu. Gitu ya, oke. Oke, jadi ada juga case seperti itu ya gitu. Cuma kalau dari Yola sendiri gimana trik untuk menghindari hal-hal tersebut? Kalau aku sih minta DP di awal, jadi kayak berapa persen dari harga yang dijanjikan itu DP dulu baru aku kerjain. Gitu. Oke, berarti at least ada sesuatu yang sudah terikat dulu gitu ya. Oke. Thank you, Yol. Ada lagi nih pertanyaan. Kak Yola, apa yang harus dihindari ketika lagi mengerjakan project as freelancer? Yang harus dihindari ya? Apa ya? Kayaknya selain tadi misalnya ada miskom gitu kali ya. Iya, oke. Iya. Cuma kalau dari Yola sendiri apa? Kayaknya yang kalau dari Yola ketika menerima project kan? Aku menghindari orang yang pakai akun palsu sih sebenarnya. Oke. Karena nanti itu tahu bisa aja kita di ghosting. Di ghosting tuh maksudnya gimana tuh? Tiba-tiba hilang gitu. Udah nggak enak ya. Udah lagi harapannya tinggi-tingginya tahu-tahu hilang gitu aja tuh rasanya nyesek banget sih. Mungkin itu yang bikin aku masih single sampai sekarang ya. Curhat. Oke. Ikan hiu, ikan cucut. Yuk lanjut. Oke. Oke, ada lagi yang tanya. Biasanya cari-cari info lowongan biar dapat penghasilan tambahan di mana sih Kak? Yang tadi itu ya Yol. Mungkin boleh di-share lagi Yol. Apa aja tadi? Jadi ada website freelancer, 1000 Lancer, Fiverr. Nah itu ada kok, kalian tinggal googling aja. Itu pasti langsung muncul. Terus kalau aku sendiri, aku dulu pernah waktu lagi desperate-nya nyari itu, aku pakai keyword dibutuhkan desain grafis kayak gitu. Saking desperate-nya aku ngetik itu di search di kolom search gitu. Keywordnya itu ya. Iya. Cobain aja kalau kalian penasaran. Mana tahu ada. Oke. Nah, wah ini baru masuk semua Yol pertanyaan. Ini ada yang seru nih. Yol, kalau dapat project yang nggak kamu banget, tapi cuannya gede, tetap kamu terima nggak? Ya nggak aku banget, tapi cuannya gede. Ya iya dong Mas. Iya, aku soalnya tetep bukan desainer yang idealis. Aku desainer yang komersil. Oke. I see. Berarti setiap pekerjaan gitu ya, termasuk mungkin contohnya content creator pun itu juga masing-masing orang akan punya
pemahaman yang berbeda-beda ya gitu, dalam arti kayak oh ya udah nih, kalau aku nggak masalah kerjaannya nggak aku banget, tapi yang penting aku dapat duit gitu. Cuma mungkin ada juga yang nggak apa-apa, aku nggak usah dapat duit karena aku nggak suka sama kerjaannya. Berarti ada juga yang berbeda-beda gitu ya. Oke, menarik. Ini ada lagi nih, Kak Yola pernah nggak sih benar-benar bentrok mengerjakan freelance dan kerjaan kantor yang sama-sama dikerjakan sama WFH? Enggak ya tadi ya jawabannya ya? Karena karena time management. Oke, kalau gitu. Oke, nah Yol, terus yang sekarang ingin kutanyakan juga nih, kalau Yola kan memang kebetulan sudah gitu ya, sudah dalam arti sudah sering mendapatkan pekerjaan tambahan gitu ya, sebelum masa pandemi gitu. Cuma di masa pandemi juga untungnya tetap masih ada gitu. Nah, Yola ada nggak sih arahan atau mungkin tips gitu ya buat teman-teman yang juga mungkin baru merasakan WFH gitu ya? Karena kalau kami di Codex sebelum ada pandemi pun kami juga terbiasa dengan work from home gitu, karena memang itu culture yang dibangun di Codex. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru pertama merasakan WFH gitu ya, terus kaget gitu kan, nah Yola ada tips nggak sih bagaimana untuk tetap bisa produktif dan mencari tambahan selama WFH ini? Tips-tipsnya gitu. Buat produktif sih, saran dari aku, kita tetap melakukan kegiatan seperti biasa aja. Jadi kayak kalau misalnya kita bangun jam 6, terus mandi jam 6 gitu, itu tetap dilakuin. Jadi di sana kita kayak ngasih tahu ke badan kita, oh kita bakal tetap produktif kayak biasa. Jadi nggak kerasa kayak liburan gitu. Terus kalau buat ngimbangin sama cari kerjaan freelance itu, kerjain kerjaan sesuai sama jam kerja kantor sebisa mungkin gitu. Jadi kayak kalau memang mulainya jam 9 sampai jam 6 itu dikerjain aja jam 9 sampai jam 6 selesai. Habis gitu kita bisa ngerjain yang lain. Banyak yang bisa dikerjain yang lain gitu. Dan kalau memang nggak punya skill nih misalnya, kayak bener-bener nggak punya skill, nggak tahu mau bikin apa. Kalau ada modal, coba jualan, coba jadi reseller. Kalau seandainya, nggak punya tempat buat naruh barang, jadi dropshipper juga bisa. Jadi dropshipper itu orang bayar ke kita, kita nanti yang kirimin barang itu si seller utama gitu. Jadi sebenarnya banyak sih. Oh, jualan juga berarti ya. Tadi ngomongin jualan, kayak tadi ada satu pertanyaan yang juga menarik sih. Kalau mau mulai bisnis, hal pertama apa yang harus dilakukan gitu? Berarti mungkin kalau ambil contohnya jualan, kalau misalnya pengen jualan, apa yang pertama harus ditentuin ya, Yol? Maksudnya apakah memang kayak, oh, aku sih pengennya ini gitu, atau kayaknya yang aku bisa ini, atau gimana? Yang penting itu cari pasar dulu baru jualan. Jadi kayak kita lihat orang butuhnya apa. Kalau orang nggak butuh, kita jualan buat apa? Kita kan sekarang nyarinya cari keuntungan. Nah, jadi menurut aku cari aja gitu. Orang kira-kira butuh apa sih, atau tanya-tanya aja sama teman-teman sekitar 10 orang, tanya, kalian tuh kalau lagi kayak gini butuhnya apa gitu. Nah, itu yang kita coba jual. Cari harga paling murah di marketplace, terus nanti kita jual dengan harga yang agak dinaikin dikit. Segampang itu. Oke, berarti kurang lebih kita tetap harus survei kecil-kecilan gitu ya untuk menentukan kita mau menuju ke segmen yang mana, kita mau nembak ke pasar apa, pasarnya siapa yang mau ditembak, terus dari situ baru bisa menentukan harga dan juga segala macamnya tadi ya. Betul sekali. Oke, kalau gitu. Baiklah, Yola, terima kasih sekali. Yola, berarti mungkin kalau boleh kita simpulkan gitu ya, mencari penghasilan tambahan di masa pandemi, ternyata caranya banyak sekali. Dan yang pertama, dimulai dulu dengan tetap beraktivitas seperti biasa gitu ya, di hari-hari. Tadi yang Yola bilang dalam arti tetap bangun pagi, kemudian tetap, oh ya, mandi. Ayo, yang sering nggak mandi siapa? Yang sering nggak mandi sampai 3 hari nggak mandi siapa? Ya, aku kayaknya. Oke, tuh kan jadi lupa lagi. Oke, secara manajemen waktu tetap harus berjalan seperti biasa berarti ya. Oke. Kemudian berarti yang kedua, lihat skill kita, apa yang bisa kita lakukan. Ketika punya skill set yang spesifik kayak Yola, bisa langsung di follow up untuk skill tersebut gitu ya. Misalnya content creator, oke, kita cari jobnya dari beberapa website yang tadi Yola sudah katakan, freelance dan juga segala macam untuk mencari
jobnya gitu ya. Benar. Nah, kemudian untuk teman-teman yang mungkin tadi kayaknya saya kalau skill khusus nggak ada, tapi saya pinginnya jualan nih gitu. Nah, tadi kalau kayak Yola bilang, berarti ketika mau jualan, bikin survei kecil-kecilan, apa yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian tentukan target dan juga segmennya, tentukan harga dan segala macam, baru terus kemudian jualan gitu. Gitu ya berarti ya Yol ya. Sama mungkin selanjutnya juga adalah tetap harus maintaining manajemen waktu antara pekerjaan kantor dan juga pekerjaan tambahan. Benar banget. Betul ya? Supaya itu tetap bisa semua berjalan secara normal gitu. Oke, kalau gitu. Ada lagi Yol yang mau ditambahin tadi dari yang sudah disimpulkan? Cuma mungkin buat teman-teman kasih semangat. Kasih semangat. Ya semangat ya teman-teman. Kalau kalian belum mulai, ya mulai aja dulu kayak jargonnya e-commerce. Yeah. Jangan bikin macam-macam. Jangan overthinking. Mulai aja dulu ya. Oke. Jangan overthinking. Nah, menurutku itu penting sih, Yol, karena gini, mungkin sedikit bahasan juga ketika kita WFH selama ini, mau nggak mau, sepertinya mentalitinya akan mulai tergoyahkan gitu. Dalam arti kayak kita WFH seminggu 2 minggu oke lah, kita WFH 2 bulan lama-lama enak juga ternyata ya gitu, karena ternyata memang wah parah sih gitu, kita di rumah doang, kita tiap hari ngelihat mungkin anggota keluarga doang atau teman yang satu kosan gitu ya, kemudian tiap hari buka laptop, bisa ngobrol sama orang hanya via aplikasi Zoom mungkin atau Google Hangouts dan juga sebagainya. Seminggu 2 minggu oke, 2 bulan mulai kena nggak sih gitu, maksudnya kayak mulai stres juga gitu. Makanya mungkin bisa kita seimbangkan dengan cari pekerjaan tambahan tadi gitu juga ya. Iya, dan nyoba-nyoba hal baru yang kayak kita belum pernah coba selama ini. Itu bakal ngedistract banget sih. Oke, hal baru yang belum pernah kita coba selama ini ya. Oke, baiklah kalau gitu. Ini ada satu lagi pertanyaan, boleh dijawab nggak sih, Yul? Yang mana? Mas Hopi? Yang fake it till you make it. Ya, ini bener banget sih, Mas. Nggak apa-apa, sotoy aja dulu. Nggak apa-apa, kita sotoy. Nggak, tapi setuju. Tapi aku setuju, fake it till you make it. Aku juga setuju. Aku setuju kalau itu, gitu. Karena orang tuaku, ibuku lebih tepatnya pernah bilang gitu. Kalau misal kamu nggak bisa dalam satu hal, ya udah coba dulu, bisain dulu. Ketika ada yang kamu bisa nggak? Bisa, gitu. Perkara nanti memang ternyata pada akhirnya kamu belum bisa, ya kan belum bisa. Kamu bisa memperbaiki itu ke depannya lagi, gitu kan. Benar. Kalau aku sih setuju, fake it till you make it. Tadi, mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu ya. Nah, gitu ya. Oke, kalau gitu. Yola, terima kasih atas sharingnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin kebingungan bagaimana cara mencari penghasilan tambahan selama WFH gitu ya, selama pandemi ini berlangsung gitu. Yola, terima kasih sekali. Semoga tetap produktif, semoga tetap bisa menghasilkan karya-karya dan juga cuan tetap lancar. Ya, amin. Makasih. Terima kasih Yola. Ya, selamat sore. Sore. Oke, itu dia teman-teman sharing dari Yola. Ini adalah salah satu konten kreator di Codex gitu ya. Semoga cukup membantu teman-teman yang mungkin masih kebingungan bagaimana cara mencari penghasilan tambahan selama masa pandemi ini ya. Thank you sekali untuk yang sudah nonton IG Live pertama dari Codex. Saya Ian Narendra, say thank you on behalf of Codex gitu ya. Yang jelas ini akan tetap ada di story selama 24 jam ke depan. Jadi silakan buat teman-teman yang mungkin nanti masih pengen mengulang lagi apa yang sudah dibahas dengan Yola, bisa cek di IG Story atau di IGTV mungkin ya. Nanti silakan untuk langsung cek terus ke Instagramnya dari Codex ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Stay safe, stay healthy, stay sane, itu yang saya selalu bilang, stay sane. Kemudian juga stay produktif, begitu ya. Semoga apa yang di-share juga bisa menjadi motivasi teman-teman untuk selalu produktif. Saya Ian Narendra, pamit untuk sekarang. Sampai jumpa di IG Live Codex berikutnya ya. Ian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you guys.